Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. 5 sosok menyapu dataran liar yang luas dan tak berujung seperti kilat. Tujuan mereka kali ini adalah titik berkumpul yang paling dekat dengan lokasi mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka di sini dan semuanya sangat asing bagi mereka. Selain itu, malam hitam dari medan perang kuno sangat berbahaya bagi mereka. Karenanya, mereka harus mencapai titik kumpul sebelum kegelapan turun. Sementara mereka bergegas menuju titik pengumpulan, Lindong dan yang lainnya bertemu orang-orang dari kerajaan lain. Namun, ketika kedua belah pihak bertemu, mereka segera mundur dan menghindari kontak. Penampilan waspada mereka menyebabkan Lindong dan keempat lainnya tidak punya pilihan selain menghindar juga dan mempercepat perjalanan mereka. Sekitar setengah jam penuh perjalanan, siluet kota akhirnya muncul di pandangan mereka. Ketika mereka melihat kota yang mengeluarkan bau kuno, Lindong dan rombongannya menghela nafas lega. Meskipun kompetisi di medan perang kuno dikenal sangat kejam, semua orang masih perlu berkumpul bersama pada waktu malam, atau yang lain akan sangat sulit untuk bertahan di malam-malam hitam dari medan perang kuno sendirian. Semua orang, berhati-hatilah setelah memasuki titik pengumpulan, karena kita berada pada dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Terkadang menjadi terlalu rendah juga malah akan membawa lebih banyak masalah, ucap Moling melambat sedikit saat suaranya terdengar di Lindong dan ketiga telinga lainnya. Setelah mendengar ini, Lindong dengan ringan mengangguk. Dia tidak suka mengundang masalah. Tetapi, jika beberapa orang yang benar-benar bodoh memprovokasi dia tidak akan sedikit pun berbelas kasih. Dengan kartu yang dia miliki, dia akan bisa mundur dengan aman bahkan jika bertemu dengan seorang praktisi panggung nirvana. Dia sama sekali tidak takut. Mereka akhirnya muncul di luar kota kuno. Dari penampilan luarnya, kota ini tidak semewah kota kerajaan. Kesederhanaannya memberikan rasa kuno dan stabil. Pada saat ini, para pihak berdatangan dari segala arah di gerbang kota yang tampaknya terbuat dari metal hitam. Mereka semua memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan peserta dari kekaisaran lainnya. Namun, apa yang paling mengejutkan bagi Lindong dan gerombolannya adalah bahwa ada selusin sosok yang menghalangi gerbang kota. Di belakang mereka ada bendera, dan di atas bendera ada matahari keemasan yang mempesona. Apa yang terjadi? Ucap Lindong secara bertahap memperlambat langkahnya. Tempat berkumpul ini sebenarnya telah dikuasai. Kerajaan apa itu? Memiliki kekuatan seperti ini. Ucap Moling juga sedikit berubah waspada. Setelah mendengar ini, Lindong dan ketiga lainnya berubah sedikit lebih serius. Titik perkumpulan semacam ini dipenuhi dengan semua jenis karakter manusia. Setiap orang yang tiba di sini adalah para jenius dari berbagai kerajaan. Untuk mengendalikan kota seperti itu bukanlah prestasi yang sederhana. Dengarkan semua orang. Titik kumpul ini telah diambil alih oleh Kekaisaran Cahaya Suci milikku. Jika Anda ingin masuk, setiap orang harus membayar 10 pil nirvana. Ucap suara yang kuat keluar dari area gerbang kota. Suara itu berisi undulasi one power yang mengejutkan, membuat Lindong dan gerombolannya terkejut. Kota ini adalah tempat berkumpul umum. Anda benar-benar berani mengumpulkan pil nirvana? Ini terlalu berlebihan. Ucap seseorang segera mencibir dan berkomentar. Namun semua orang yang datang ke sini adalah jenius atas kekaisaran mereka. Metode perampokan seperti ini secara alami tidak diharapkan. Namun di luar gerbang kota, ketika seorang pria raksasa mengenakan anting-anting merah darah mendengar keluhan orang yang berbicara itu, pandangan kejam langsung melintas di wajahnya. Dengan gelombang tangannya, 3 mayat terlempar dari tembok kota dan mendarat di tanah, menyebabkan kerumunan menoleh. Ketiga orang ini berasal dari Kekaisaran Daxi. Sebelumnya, mereka tidak dapat menerima bahwa Kekaisaran Cahaya Saya telah mengendalikan kota ini. Dengan demikian, kami membunuhnya. Jika Anda semua juga tidak dapat menerima ini, Anda dapat memilih untuk tidak memasuki kota, atau Anda dapat memberontak seperti mereka. Kami tidak akan keberatan mengambil tindakan lagi. Ucap pria kulit coklat itu tertawa sinis. Suaranya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Setelah melihat ini, ekspresi banyak orang langsung berubah. Dari aura Yuan Power yang tersisa pada 3 mayat, mereka sepertinya adalah praktisi tahap manifestasi awal. Meski begitu, mereka sekarang menjadi 3 mayat dingin. Hal seperti ini membuat beberapa orang menyadari bahwa tempat ini bukan lagi kekaisaran tempat mereka berasal. Mata Lindong menyimpit sedikit ketika dia melihat pemandangan ini.
setelah baru saja tiba di medan perang kuno. Ia secara pribadi telah menyaksikan kekejaman tempat ini. Siapapun yang memiliki kekuatan terbesar akan menjadi penguasa di sini. Semua orang, dengarkan ini. Kekaisaran Cahaya tidak memiliki niat untuk mempersulit semua orang. Kami hanya ingin mengumpulkan sejumlah kecil pil nirvana dari setiap orang. Selama Anda semua berkultivasi dengan baik di kota ini, Anda akan dengan cepat menyempurnakan 10 pil nirvana. Namun, siapapun yang mencoba untuk menantang martabat Kekaisaran Cahaya saya akan belajar pelajaran dari kesalahan mayat-mayat itu. Ucap suara gemuruh bercampur dengan kekuatan Yuan tiba-tiba menyebar dari dalam kota sebelum bergema tanpa henti di area gerbang kota. Ketika suara itu bergema, tekanan Yuan Power yang sangat kuat juga menyebar keluar. Tahap manifestasi puncak. Gumam Lindong berubah sedikit lebih serius pada saat dia melihat ke arah kedalaman kota. Dia tidak berpikir bahwa sudah ada praktisi panggung manifestasi puncak di Kerajaan Cahaya. Kekuatan semacam ini berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada Moling, Lin Langtian, dan yang lainnya. Tidak heran, Kekaisaran Cahaya berani mengambil alih kota ini. Ternyata mereka memiliki beberapa kemampuan. Bagian luar gerbang terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, seseorang menekan kemarahan di dalam hatinya dan membayar pil nirvana sebelum memasuki kota. Sekarang langit dengan cepat gelap. Jika mereka masih tidak menemukan tempat untuk beristirahat, itu benar-benar akan menjadi sedikit berbahaya. Lindong dan yang lainnya mengikuti di belakang antrian. Mereka saling bertukar pandang dan tidak mencoba sesuatu. Saat ini, mereka harus terlebih dahulu memasuki kota sebelum melihat situasi. Oleh karena itu, setelah meminta persetujuan dari semua orang, Moling secara sukarela menyerahkan pil nirvana yang dibutuhkan kepada anggota Kekaisaran Cahaya sebelum mereka dengan lancar memasuki kota. Sebagian besar kota dibangun dari batu. Meskipun itu lumrah, tetapi stabil dan tangguh. Selain itu, 8 menara batu berdiri di pusat kota dan dapat dianggap sebagai tempat yang paling mencolok di kota. Namun, yang paling mengejutkan Lindong adalah aura kuat dari 8 menara batu. Setiap aura ini lebih kuat dari Moling, Lin Langtian, dan yang lainnya. Selain itu, aura dari menara paling sentral sangat kuat dan tidak ada yang setara dengannya. Jelas, itu berasal dari praktisi tahap manifestasi puncak yang sebelumnya telah berbicara. Sudah ada banyak orang di dalam kota. Dari kelihatannya, Kekaisaran Cahaya telah menggunakan beberapa kerajaan lain untuk membantu mereka dengan pekerjaan mengatur seluruh kota. Lindong dan gengnya sepertinya tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Setelah melakukan perjalanan dalam kota, mereka menemukan sebuah rumah batu yang sangat besar tidak jauh dari tembok kota. Meskipun agak sederhana, itu lebih dari cukup untuk menampung mereka berlima. Mereka lalu duduk di rumah batu dan menyaksikan langit yang semakin gelap. Mereka semua merasa lega karena berhasil menemukan tempat istirahat sebelum malam. Kita mungkin akan tinggal di sini selama beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Namun, saya yakin ini masih wilayah terluar dari medan perang kuno. Menurut aturan perang Hundred Empire, kita semua memiliki waktu 1 tahun. Ketika 1 tahun ini selesai, semua orang harus menuju bagian yang lebih dalam dari medan perang kuno. Dengan demikian, pencapaian 1 tahun ini akan menentukan seberapa jauh kita bisa pergi dalam perang Hundred Empire, ucap Moling. Lindong dan yang lainnya menganggukkan kepalanya. Mereka saat ini terlalu asing dengan medan perang kuno ini dan perlu membiasakan diri sedikit sebelum mereka bisa keluar dan berkultivasi atau mencari peluang. Setelah ini, karena kelelahan menempuh perjalanan, masing-masing dari mereka kemudian menemukan sebuah ruangan. Tidak sabar untuk mulai berkultivasi dan menikmati energi unik dari medan perang kuno ini. Lindong juga memasuki ruangan dan menutup pintu sebelum langsung duduk di tempat tidur batu. Namun ia tidak langsung berkultivasi, tetapi malah merenung. Dibandingkan dengan para jenius dari beberapa kekaisaran lainnya, mereka tertinggal jauh secara substansial. Jika mereka bertempur melawan orang-orang itu sekarang, Lindong tahu bahwa hanya beberapa dari mereka yang akan bertahan hidup. Untungnya, mereka masih memiliki waktu 1 tahun. Meskipun medan perang kuno ini berbahaya, ini memiliki harta dan peluang yang tidak terbatas. Selama mereka bisa mengambil peluang ini, tidak akan ada yang mustahil bagi mereka untuk melampaui para jenius dari kerajaan lain. Lindong menghela nafas panjang. Namun ia masih harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan medan perang kuno ini sebelum ia bisa pergi sendirian. Kerajaan Cahaya sangat kuat untuk menguasai kota saat tiba. Ini bukan prestasi kecil. Mata Lindong menembus jendela dan melihat ke arah menara batu pusat. Itu adalah tempat terbaik dan ditempati oleh Kerajaan Cahaya. Lindong tidak memiliki pemikiran khusus tentang hal ini. Selama orang-orang ini tidak memprovokasi dia akan sangat senang untuk diam-diam melewati masa penyesuaian ini. Tentu saja,
Jika kelompok kerajaan cahaya ingin menginjak kepalanya, dia tidak akan keberatan membiarkan mereka tahu bagaimana rasa perlawanannya. Kegelapan menyelimuti tanah luas dan pemandangan malam di sini tampak sangat suram dan menyedihkan. Bulan purnama tampak berwarna merah gelap, seolah-olah ditutupi dengan lapisan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Malam hari dari medan perang kuno adalah waktu di mana manusia dilarang berkeliaran. Di titik kota perkumpulan, Lindong duduk bersila di ruang batunya diam-diam. Jejak dari kekuatan melahap telah menyebar diam-diam di udara. Kekuatan Yuan yang terkandung di antara langit dan bumi mengalir ke tubuh Lindong dengan cepat. Karena kekuatan Yuan ini terus mengalir ke tubuh Lindong, ada aliran samar energi berwarna merah yang berkumpul di sekitar tubuhnya juga. Alunan energi berwarna merah ini persis adalah Nirvana Ki. Dari perspektif tertentu, Nirvana Ki jauh lebih rumit dan mendalam daripada Yuan Power. Energi semacam ini memiliki banyak manfaat ajaib seperti pemurnian kekuatan Yuan dan membersihkan tubuh fisik seseorang. Namun, karena kekuatan Nirvana Ki, banyak elit yang belum memasuki panggung Nirvana tidak berani menyerapnya langsung. Itu karena tubuh mereka tidak bisa menahan sejumlah besar Nirvana Ki. Sebagian besar dari mereka menggunakan Nirvana Ki untuk memurnikan dan menciptakan pil Nirvana yang dapat digunakan untuk menerobos panggung Nirvana. Namun, Lindong tidak peduli tentang masalah tersebut. Setelah semua, ia memiliki simbol leluhur melahap. Ini memungkinkannya untuk melahap segala bentuk energi, bahkan Nirvana Ki. Cahaya merah samar berkilau di sekitar tubuh Lindong. Suara derit halus bisa didengar. Nirvana Ki ini telah merasuki kulit dan daging Lindong. Energi terik yang menyertai Nirvana Ki telah meningkatkan kekuatan Lindong sedikit demi sedikit, seolah-olah transformasi sedang terjadi. Dengan tingkat peningkatan kekuatannya, itu tidak akan lama bagi Lindong untuk melangkah ke tahap manifestasi lanjutan. Ketika saat itu tiba, setiap praktisi di bawah panggung Nirvana tidak akan menjadi tandingannya. Setelah jangka waktu yang panjang, Yuan Power yang mendidih di sekitar tubuh Lindong mulai membasahi dan cahaya merah berkilau di sekitar tubuhnya mulai meredup juga. Mata Lindong yang tertutup rapat secara bertahap terbuka. Dalam kegelapan, dua cahaya merah melintas di mata Lindong yang tampaknya merobek gelap. Saat ia membuka matanya, Lindong menghembuskan nafas gas putih panas. Dengan jentikan telapak tangannya, 10 pil Nirvana merah menyala muncul di telapak tangannya. Pil Nirvana ini terdiri dari sisa Nirvana Ki di tubuh Lindong yang belum disempurnakan setelah ia melahapnya. Jika dia mengambil segenggam pil Nirvana ini, itu akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, bahkan praktisi manifestasi tingkat lanjut seperti Moling hanya bisa menyempurnakan hingga 3 pil Nirvana dalam satu malam. Namun, Lindong bisa dengan mudah menghasilkan 10 pil Nirvana hanya menggunakan sisa Nirvana Ki di dalam tubuhnya dalam satu malam. Kecepatannya dalam memproduksi pil Nirvananya ini sangat mengejutkan. Namun, bahkan dengan kecepatan seperti ini, Lindong belum puas. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam, "Sepanjang titik perkumpulan ini, aku masih tidak berani melepaskan kekuatan penuh dari simbol leluhur yang melahap. Jika bisa, aku pasti akan memperoleh lebih." Kebutuhan Lindong untuk pil Nirvana jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Tidak hanya dia perlu menyiapkan sejumlah besar pil Nirvana untuk dirinya sendiri, dia juga membutuhkan pil Nirvana yang cukup untuk menyempurnakan boneka darah. Namun, jumlah pil Nirvana yang ia miliki saat ini jauh dari cukup untuk salah satu dari dua tujuan yang dimilikinya. Lindong melompat dari tempat tidur batu dan melihat jendela malam yang ditaburi dengan cahaya bulan gelap kemerahan. Ada tatapan serius di wajahnya. Di bawah iluminasi cahaya bulan seperti itu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang terkandung di antara langit dan bumi berkumpul dengan gerakan yang lamban. Bahkan aliran Yuan Power di tubuhnya jauh lebih lambat daripada di siang hari. Ini adalah malam ketiga di medan pertempuran kuno. Sudah 3 hari sejak mereka tiba di kota titik perkumpulan. Selama 3 hari ini, dia tidak berhubungan dengan siapapun. Tentu saja, Moling telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengumpulkan informasi. Oleh karena itu, saat ini dia kira-kira tahu 1 atau 2 hal tentang kota ini. Saat ini, penguasa kota tempat pertemuan ini adalah anggota dari Kerajaan Cahaya. Lindong belum pernah mendengar tentang kekaisaran ini sebelumnya. Tetapi, kekuatan mereka memang yang paling kuat di antara semua kekaisaran di sini. Menurut informasi yang dikumpulkan, Kekaisaran Cahaya memasuki medan kuno dengan 20 peserta. 7 dari orang-orang ini telah mencapai panggung manifestasi tingkat lanjut, sementara anggota terkuat mereka telah mencapai panggung manifestasi tingkat lanjut puncak.
Ini cukup bagi mereka untuk memandang remeh semua orang. Kemampuan dan susunan semacam ini cukup untuk menghalangi para anggota dari kekaisaran lain untuk berkomplot melawan mereka. Pada saat yang sama, untuk menjadi tuan dari titik pertemuan ini, Kerajaan Cahaya mengumpulkan pil nirvana dari siapapun yang mencari perlindungan di kota sebagai bentuk pembayaran. Sejujurnya, tindakan ini tidak berbeda dari konsep pengumpulan biaya perlindungan. Mereka sebenarnya mampu menindas para jenius dari kekaisaran lain, mengingat kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka menyerang orang-orang yang memburunya. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menentang mereka. Bagaimanapun, semua orang belum akrab dengan medan pertempuran kuno. Malam hari di tempat ini sudah cukup untuk menciptakan ketakutan pada orang-orang. Jika mereka kehilangan perlindungan kota, mereka kemungkinan besar akan berakhir sebagai makanan untuk demonic beast. Karena alasan-alasan ini, para anggota Kekaisaran Cahaya menjadi sombong di titik perkumpulan ini. Namun, kebanyakan orang tidak berani menyuarakan kemarahan dan keluhan mereka. Sehubungan dengan situasi ini, Lindong tetap mempertahankan sikap mengamatinya. Dia mengerti bahwa untuk membedakan dirinya di medan perang kuno, ia harus meninggalkan perlindungan kota dan masuk sendirian ke padang gurun di tanah ini untuk mengalami tekanan alam. Jika dia terus bersembunyi di sini, dia hanya akan menjadi individu yang paling tidak berguna di tempat ini. Lindong sudah memutuskan. Setelah dia melangkah ke manifestasi lanjut, dia akan meninggalkan tempat ini dan melanjutkan pelatihan sendiri. Bahkan, jika resiko dari rencana ini tinggi, dia harus melakukannya. Selama dia bersama Moling dan yang lainnya, dia tidak bisa mengeksekusi sebagian besar gerakannya, dan ini sangat membatasinya. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia harus menyingkirkan satu masalah, yaitu Lin Langtian. Mata Lindong menjadi sedikit suram. Sejak mereka memasuki medan pertempuran kuno, Lin Langtian menjadi sangat tenang. Perilaku semacam itu menunjukkan bahwa mungkin dia telah melupakan perseteruannya dengan Lindong. Namun, perilaku seperti itu justru meningkatkan niat membunuh Lindong secara mendalam. Itu karena dia jelas tahu temperamen dan sifat Lin Langtian. Musuh bebuyutan seperti dia harus dibunuh sesegera mungkin. Tunggu hingga Anda melangkah ke tahap manifestasi lanjut, maka Anda pasti dapat menggunakan simbol leluhur yang melahap untuk menghentikan efek malam hari pada diri Anda. Ketika saat itu tiba, malam di medan perang pertempuran kuno tidak lagi dapat menekan kekuatan Anda. Medan pertempuran kuno sangat aneh. Jika Anda berkeliaran di sekitar dan berlatih, itu akan sangat menguntungkan Anda. Namun, jika tetap di sini dan bersembunyi, Anda akan menjadi orang bodoh yang tidak berguna selamanya. Ucap Little Martin tertawa saat dia muncul di pundak Lindong dan menatap pemandangan malam. Lindong mengangguk sedikit. Sehubungan dengan tanah ini, pikirannya dipenuhi rasa ingin tahu yang tinggi. Berhati-hatilah malam ini. Saya dapat merasakan bahwa energi yang terkandung di antara langit dan bumi jauh lebih kuat dari biasanya. Selain itu, banyak aura muncul di luar kota ini. Ucap Little Martin tiba-tiba berkata sambil melirik ke kejauhan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong kaget dan kelopak matanya tiba-tiba bergerak. Dia kemudian melihat keluar dan menurunkan volume lalu berkata, "Apakah gerombolan demonic beast akan datang?" Gerombolan demonic beast adalah bencana yang sangat mengerikan di medan pertempuran kuno. Selama malam hari, banyak binatang akan berkumpul. Kemudian, seperti gelombang belalang, mereka akan menghancurkan segalanya di jalan mereka. Selama 3 hari Lindong tinggal di kota ini, dia telah melihat beberapa gerombolan binatang berskala kecil yang dengan mudah dibuat mundur. Namun, gerombolan binatang yang datang mungkin akan lebih besar. Baik, kita harus ekstra hati-hati. Dibandingkan dengan kekaisaran yang agung, binatang setan atau demonic beast di medan pertempuran kuno jauh lebih garang dan tangguh. Bahkan, praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan menghadapi kematian jika dia tertangkap dalam gerombolan binatang setan, ucap Little Martin menjelaskan. Lindong mengangguk saat matanya melonjak. Dia lalu melihat keluar kota. Dalam kegelapan yang jauh, tampaknya ada banyak kilau merah yang membawa rasa takut ke hati seseorang. Pada saat ini, tanah yang luas bergoyang sedikit, seakan seluruh kota gemetar. Karena kota itu dipenuhi dengan orang-orang yang cakap, ketika tanah yang luas bergetar dan sirena yang menusuk telinga berdering di seluruh kota, gelombang aura yang kuat meletus. Sosok-sosok manusia terlihat melompat dan muncul di tembok kota. Ketika mereka melihat gelombang binatang yang tak berujung dan padat, banyak wajah berubah menjadi putih pucat. Sama seperti seluruh kota tenggelam dalam kekacauan, Lindong menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa masalah pertama yang akan dia hadapi ketika memasuki medan pertempuran kuno akhirnya tiba. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.